Dunia Lisa runtuh dalam semalam ketika Putra, suami yang ia cintai, tega mengusirnya dari rumah mewah mereka di bawah guyuran hujan badai demi wanita lain yang haus harta. Tanpa sepeser pun uang dan dikhianati secara finansial, Lisa nyaris menyerah pada keadaan sebelum ia menemukan sebuah kunci kuningan misterius peninggalan kakeknya yang menyimpan rahasia besar. Siapa sangka, di balik bangunan tua yang terbengkalai itu, Lisa justru menemukan takdir yang memubahnya menjadi ratu bisnis internasional hingga membuat Putra bertekuk lutut memohon pengampunan. Akankah Lisa menerima kembali pria yang telah menghancurkannya, ataukah ia akan melangkah menuju kebahagiaan baru bersama sosok arsitek misterius yang selalu menjaganya? Temukan perjuangan emosional dan kemenangan Lisa yang sangat memuaskan hanya dalam kisah ini. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih dalam, kamu yang sedang membaca ini berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kamu di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat satu sama lain. Cahaya mentari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi Lisa, setiap sinar yang jatuh ke permukaan tempat tidur mewahnya terasa sedingin es. Segala sesuatu di rumah ini adalah definisi dari kesempurnaan materi. Mulai dari furnitur berbahan kayu jati pilihan, lantai marmer yang mengilap, hingga aromaterapi lavender yang menenangkan di setiap sudut ruangan. Namun di balik kemegahan itu, Lisa merasa dirinya hanyalah sebuah pajangan yang mulai berdebu. Pagi itu, dengan sisa-sisa harapan yang ia kumpulkan, Lisa turun ke ruang makan dengan gaun rumah yang anggun, mencoba mengulas senyum terbaik demi menyambut Putra, suaminya yang kini terasa lebih seperti orang asing daripada belahan jiwa. Putra duduk di ujung meja makan panjang, matanya terpaku pada layar tablet sementara jemarinya bergerak cepat membalas pesan bisnis. Keheningan di antara mereka begitu pekat, hanya diinterupsi oleh denting sendok perak yang beradu dengan porselen mahal. "Mas, hari ini ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Suara Lisa memecah kesunyian dengan nada yang sangat hati-hati, seolah takut mengganggu konsentrasi pria di hadapannya. Namun, respons yang didapatnya hanyalah helaan napas berat. Tanpa menoleh, Putra menjawab dengan nada datar bahwa urusan kantor jauh lebih krusial daripada sekadar makan malam romantis. Kalimat itu menghujam jantung Lisa. Ia menyadari bahwa di mata Putra, dirinya bukan lagi prioritas, melainkan bagian dari inventaris rumah yang tidak perlu diperhatikan perasaannya. Saat Putra beranjak pergi dengan tergesa, ia meninggalkan ponselnya yang sempat menyala di atas meja. Sebuah notifikasi singkat muncul dari nama Rini, dengan pesan yang sangat akrab, membuat napas Lisa tertahan. Di tengah kemewahan istana yang ia bangun dengan pengabdian selama 7 tahun, Lisa tiba-tiba menyadari bahwa pondasi hidupnya sedang retak, dan ia sedang berdiri di ambang kehancuran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Layar ponsel yang masih menyala itu seolah menjadi lubang hitam yang menyedot seluruh ketenangan di dalam dada Lisa. Pesan singkat dari Rini bukan sekadar deretan kata, melainkan sebuah konfirmasi bisu atas segala kegelisahan yang selama ini ia tepis jauh-jauh. Jemari Lisa bergetar hebat saat ia mencoba menyentuh permukaan kaca dingin tersebut. Namun ia segera menarik tangannya kembali ketika mendengar suara langkah sepatu Putra yang berbalik arah, karena teringat benda miliknya tertinggal. Dengan gerakan secepat kilat, Putra menyambar ponsel itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tidak menyadari bahwa raut wajah istrinya telah berubah pucat pasi, seperti kertas yang diremas. Kepergian Putra yang terburu-buru meninggalkan aroma parfum maskulin yang tajam di udara. Namun bagi Lisa, wangi itu kini terasa menyesakan dan penuh kepalsuan. Sepanjang sisa hari itu, Lisa bergerak seperti robot di dalam rumah besarnya yang sunyi. Mencoba menyibukkan diri dengan menata bunga di vas kristal, atau sekedar mengatur ulang koleksi bukunya. Namun setiap sudut ruangan kini seolah berbisik, mengingatkannya pada setiap pengorbanan yang telah ia berikan, termasuk melepaskan impiannya sebagai desainer interior demi menjadi istri yang selalu siaga di rumah. Pikirannya terus berputar pada sosok Rini, nama yang terdengar begitu asing, namun memiliki akses emosional yang begitu intim terhadap suaminya. Rasa hampa yang awalnya hanya berupa lubang kecil, kini meluas menjadi jurang yang sangat dalam, membuatnya merasa terasing di tengah harta benda yang ia miliki. Ketika malam tiba dan hujan mulai membasahi jendela kaca, Lisa berdiri menatap pantulan dirinya yang terlihat rapuh, namun menyimpan bara di matanya.
Ia menyadari bahwa doa-doanya selama ini untuk kebahagiaan putra mungkin telah salah alamat. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya, namun di tengah patahan itu muncul sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi Lisa yang akan menunggu di meja makan hingga fajar tiba. Ia adalah wanita yang kini mulai menyadari bahwa takdir mungkin sedang menyiapkan sebuah kejutan besar melalui luka yang baru saja terbuka ini. Tekad yang mulai tumbuh itu menuntun langkah Lisa menuju ruang kerja pribadi putra yang biasanya terlarang bagi siapapun. Di bawah temaram lampu meja yang redup, ia mulai mencari petunjuk tentang sosok yang telah mengusik kedamaian batinnya, merasa seperti mata-mata di dalam rumahnya sendiri. Setiap laci yang ia buka dan setiap tumpukan dokumen yang ia periksa, seolah mempertegas betapa banyak aspek kehidupan suaminya yang tidak lagi ia kenali. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada sebuah kotak beludru biru kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku laporan tahunan, berisi sebuah bros berlian berbentuk merak yang sangat indah. Lisa tahu pasti bahwa bros itu bukan untuknya, karena ia sangat membenci perhiasan yang terlalu mencolok, sementara selera putra biasanya sangat memahami kesederhanaan yang ia sukai. Penemuan itu menjadi hantaman kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekedar pesan singkat di layar ponsel. Dengan tangan gemetar, Lisa menemukan secari kartu ucapan kecil di dalam kotak tersebut yang bertuliskan kalimat manis tentang awal yang baru untuk Rini. Rasa mual melanda perutnya, namun ia memaksa dirinya untuk tetap tegak, menelan kepahitan yang menyumbat tenggorokan. Ia teringat kembali pada masa-masa awal pernikahan mereka, saat putra hanyalah seorang pemuda ambisius dengan mimpi besar, dan Lisa adalah sandaran utamanya yang rela menjual aset keluarga demi modal usaha pria itu. Sekarang, setelah kejayaan berada di genggaman, putra seolah lupa siapa yang menemaninya saat ia tidak memiliki apa-apa. Suasana hening malam itu semakin mencekam ketika suara deru mobil putra terdengar memasuki halaman. Lisa segera mengembalikan kotak itu ke tempat asalnya dan bergegas keluar dari ruang kerja dengan langkah tanpa suara, mencoba mengatur napasnya agar tampak normal. Saat mereka berpapasan di lorong, putra hanya memberikan anggukan kecil tanpa minat, sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya baru saja menemukan serpihan rahasia yang akan menghancurkan kepalsuan mereka. Lisa memandang punggung suaminya yang menjauh dengan tatapan yang kini lebih jernih. Ia tahu bahwa badai besar akan segera datang, dan ia tidak boleh membiarkan dirinya hancur begitu saja saat ombak itu menerjang. Ombak emosi yang bergejolak di dalam dada Lisa tidak menyurutkan keberaniannya untuk menerima undangan gala perayaan ulang tahun perusahaan yang diadakan 2 hari kemudian. Ia memilih sebuah gaun satin berwarna hijau zamrud yang sangat kontras dengan rona wajahnya yang kini tampak lebih tegas dan berwibawa. Setibanya di aula hotel bintang 5 yang megah itu, Lisa segera menjadi pusat perhatian. Namun matanya hanya mencari satu sosok yang ia yakini akan memberikan jawaban atas segala kecurigaannya. Di sudut ruangan, di bawah kilauan lampu kristal yang menggantung megah, ia melihat putra berdiri dengan segelas minuman di tangan, tertawa lepas dengan cara yang tidak pernah ia tunjukkan lagi di rumah selama bertahun-tahun ini. Di samping suaminya, berdiri seorang wanita yang mengenakan bros merak, perhiasan yang Lisa temukan di ruang kerja tempo hari, yang tersemat indah pada gaun merah menyalanya. Wanita itu adalah Rini, asisten pribadi yang baru bergabung beberapa bulan lalu, namun kini tampak memiliki kedekatan yang melampaui batas profesionalisme. Lisa tetap melangkah maju dengan kepala tegak, melewati kerumunan tamu yang berbisik memuji keanggunannya, hingga ia berdiri tepat di hadapan pasangan yang sedang asyik bercengkrama tersebut. Putra tampak tersentak. Raut wajahnya berubah seketika menjadi kaku, sementara Rini hanya memberikan senyum tipis yang syarat akan provokasi tanpa rasa canggung sedikitpun. Suasana di sekitar mereka mendadak terasa dingin, meski ruangan dipenuhi ratusan orang. Lisa tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menyudutkan mereka, melainkan hanya memberikan salam yang sangat sopan, menunjukkan kelasnya sebagai seorang istri sah yang bermartabat. Namun, saat Rini dengan sengaja menyentuh lengan putra untuk membetulkan letak dasinya di depan mata Lisa, kesabaran yang selama ini ia jaga mulai terkikis. Lisa menyadari bahwa rutinitasnya sebagai wanita yang hanya dia menunggu di balik pintu rumah telah berakhir malam ini. Kejadian di gala tersebut menjadi pemantik yang memaksa Lisa untuk berhenti bersikap naif dan mulai merancang langkah nyata guna melindungi kehormatannya sebelum semua yang ia miliki benar-benar dirampas oleh ketamakan mereka.
Ketamakan yang terpampang nyata di depan mata malam itu menjadi bahan bakar bagi Lisa untuk menyelidiki lebih dalam apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh suaminya. Keesokan harinya, ketika Putra sudah berangkat ke kantor dengan alasan rapat mendadak, Lisa memutuskan untuk memeriksa brankas kecil di balik lukisan ruang tengah yang kodenya tidak pernah diganti sejak mereka pindah. Dengan jemari yang masih sedikit gemetar namun penuh keyakinan, ia memutar angka demi angka hingga pintu baja tipis itu terbuka dengan suara klik yang pelan. Di dalamnya, ia tidak menemukan tumpukan perhiasan atau uang tunai, melainkan map dokumen berwarna coklat yang berisi berkas-berkas pengalihan aset dan beberapa lembar laporan keuangan perusahaan yang tampak janggal. Saat membaca lembar demi lembar, jantung Lisa seolah berhenti berdetak sesaat melihat namanya telah dicatut dalam beberapa transaksi utang piutang yang sangat besar. Putra ternyata telah menjaminkan rumah tinggal mereka dan beberapa bidang tanah warisan orang tua Lisa untuk mendanai proyek ambisius yang dikelola secara langsung oleh Rini. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan perusahaan dialirkan ke sebuah rekening baru yang tidak ada dalam daftar kekayaan keluarga mereka selama ini. Kenyataan ini jauh lebih pahit daripada sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan terencana yang bertujuan untuk melenyapkan seluruh keamanan finansial Lisa di masa depan tanpa sisa sedikit pun. Lisa terduduk lemas di lantai marmer, mendekap berkas-berkas itu ke dadanya sambil memejamkan mata untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara musuh di dalam selimut yang perlahan-lahan menggerogoti setiap pondasi hidupnya. Kebenaran yang telanjang ini menghapus sisa-sisa keraguan yang mungkin masih tersimpan di relung hatinya tentang masa depan pernikahan mereka. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan yang cuma-cuma, karena Lisa kini mengerti bahwa ia sedang berhadapan dengan rencana pemiskinan yang sangat sistematis. Dengan napas yang mulai teratur, ia segera mengambil ponselnya dan memotret setiap lembar bukti tersebut, mempersiapkan diri untuk bertindak sebelum Putra sempat menyadari bahwa rahasia gelapnya telah terungkap sepenuhnya. Ponsel di tangannya terasa berat, menyimpan beban bukti yang sanggup meruntuhkan seluruh sandiwara yang dibangun Putra selama ini. Lisa tidak menunggu lama. Saat suaminya melangkah masuk ke rumah malam itu dengan wajah lelah yang dibuat-buat, ia sudah berdiri di tengah ruang tamu dengan map coklat terbuka di atas meja. Suasana seketika berubah mencekam saat pandangan Putra jatuh pada berkas-berkas pengalihan aset yang kini sudah tidak lagi rahasia. Alih-alih merasa bersalah, raut wajah Putra justru mengeras, memancarkan ego yang terluka karena tertangkap basah sedang melakukan kecurangan finansial yang begitu rapi. "Mengapa kamu menyentuh barang-barangku, Lisa?" Suara Putra terdengar rendah dan penuh ancaman, mencoba membalikkan keadaan seolah-olah istrinya lah yang telah melakukan kesalahan besar. Lisa menatap pria di hadapannya dengan pandangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Pandangan yang tajam, jernih, dan penuh dengan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Ia menanyakan alasan Putra menjaminkan harta warisan keluarganya hanya untuk kepentingan Rini. Namun Putra justru tertawa sinis, sambil menyatakan bahwa Lisa tidak akan pernah mengerti cara kerja dunia bisnis yang keras. Bagi Putra, Lisa hanyalah beban yang tidak lagi memberinya keuntungan, dan kehadiran Rini dianggap sebagai angin segar yang membawa gairah baru dalam ambisi hidupnya. Konfrontasi itu berakhir dengan keputusan yang sangat menyakitkan, namun tidak terelakkan bagi Lisa. Tanpa rasa malu, Putra meminta Lisa untuk segera mengosongkan rumah tersebut dalam waktu singkat, karena bangunan itu kini sudah secara sah menjadi jaminan atas hutang proyek barunya. Lisa berdiri mematung, menyadari bahwa pria yang dulu berjanji melindunginya kini adalah orang yang mengusirnya ke jalanan tanpa membawa apapun, selain pakaian yang melekat di tubuh. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang mulai menderu di luar sana, Lisa melangkah keluar dari istana yang telah menjadi penjaranya, membawa luka yang mendalam, namun juga sebuah kemerdekaan yang baru saja ia tebus dengan harga yang sangat mahal. Kemerdekaan yang baru saja ia tebus terasa begitu mencekam di bawah guyuran hujan deras yang membasahi jalanan kota malam itu. Lisa menyeret koper kecilnya dengan sisa-sisa tenaga, mencari perlindungan di sebuah halte bus yang sepi, tempat ia akhirnya membiarkan air matanya luruh bersama dinginnya angin malam. Di tengah keputusasaan yang menghimpit, ia merogoh tas tangannya untuk mencari selembar tisu,
Namun jemarinya justru menyentuh sebuah amplop tua yang sudah menguning di sudut resleting tersembunyi. Itu adalah pesan terakhir dari mendiang kakeknya yang ia simpan selama bertahun-tahun, namun belum sempat ia baca sepenuhnya, karena terlalu larut dalam kesibukan melayani ambisi putra. Dengan cahaya lampu jalan yang remang, Lisa membuka lipatan kertas di dalam amplop tersebut dan menemukan sebuah kunci kuningan yang berat beserta selembar akta kepemilikan. Surat itu berisi wasiat yang menyatakan bahwa sang kakek telah lama memprediksi bahwa Lisa akan menghadapi masa-masa sulit, dan ia telah menyiapkan sebuah tempat kembali yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, termasuk putra. Properti itu adalah sebuah penginapan tua yang terletak di pinggiran kota, sebuah bangunan bersejarah yang sengaja disembunyikan dari daftar harta keluarga agar tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan yang serakah. Kakeknya menuliskan sebuah pesan singkat namun penuh makna. Harta sejati bukan apa yang kau miliki di rumah megah, tapi kekuatan yang kau temukan saat kau tidak memiliki apa-apa. Harapan yang tadinya redup kini mulai berpendar kembali di dalam jiwa Lisa, memberikan dorongan energi untuk segera meninggalkan kenangan pahit di pusat kota. Ia menyadari bahwa takdir tidak benar-benar meninggalkannya dalam kehampaan, melainkan sedang menuntunnya menuju sebuah awal yang baru melalui pintu yang selama ini tertutup rapat. Sambil mendekap kunci kuningan itu ke dadanya, Lisa berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan pengorbanan kakeknya sia-sia. Dengan langkah yang lebih mantap, ia memanggil taksi terakhir yang lewat, bersiap untuk melihat sejauh mana tempat kembali tersebut bisa mengubah hidupnya yang selama ini terasa hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping bukanlah akhir bagi Lisa ketika taksi yang membawanya berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi berkarat yang diselimuti tanaman merambat. Di balik pagar yang tinggi itu, berdiri sebuah bangunan 2 lantai bergaya kolonial yang tampak tertidur lelap di bawah naungan pohon-pohon kenari tua yang rimbun. Meskipun cat dindingnya sudah mulai mengelupas dan beberapa kaca jendela tertutup debu tebal, penginapan ini memiliki aura ketenangan yang sangat kontras dengan hiruk-pikuk pengkhianatan yang baru saja ia tinggalkan di pusat kota. Lisa melangkah maju, memasukkan kunci kuningan yang berat itu ke dalam lubang pintu kayu jati yang kokoh. Dan seketika, aroma kayu tua bercampur wangi hujan menyambut kehadirannya seperti sebuah pelukan hangat yang sudah lama ia rindukan. Saat ia sedang memeriksa ruang lobi yang luas namun berantakan, sebuah suara bariton yang tenang memecah keheningan dari arah beranda belakang. Di sana berdiri seorang pria mengenakan kemeja flanel dengan gulungan denah bangunan di tangannya, menatap Lisa dengan ekspresi yang sulit diartikan. Pria itu adalah Anton, seorang arsitek yang ternyata selama ini secara sukarela menjaga struktur bangunan tersebut atas permintaan rahasia mendiang kakek Lisa sebelum beliau wafat. Pertemuan ini tidak terasa seperti kebetulan bagi Lisa, melainkan seperti potongan teka-teki yang mulai menemukan tempatnya kembali setelah bertahun-tahun tersesat dalam ambisi putra yang semu. Anton menjelaskan bahwa penginapan ini memiliki potensi tersembunyi yang luar biasa jika dikelola oleh tangan yang tepat. Namun ia juga memperingatkan bahwa proses renovasinya tidak akan mudah. Lisa menatap ke sekeliling ruangan, melihat debu yang menari di bawah cahaya lampu yang redup, dan merasakan sebuah gelombang inspirasi yang dulu pernah ia miliki sebagai calon desainer interior kembali bangkit. Ia menyadari bahwa di tempat yang terlupakan inilah, ia akan membangun kembali martabatnya yang sempat terinjak. Dengan dukungan teknis dari Anton yang tampak sangat mengenal setiap jengkal bangunan ini, Lisa mulai menyusun rencana besar untuk mengubah reruntuhan masa lalu menjadi simbol kemenangannya di masa depan. Simbol kemenangannya di masa depan mulai dirancang dengan saksama saat fajar menyingsing di hari berikutnya, menyinari setiap detail arsitektur klasik yang kini menjadi satu-satunya harapan Lisa. Bersama Anton, ia mulai menyingkirkan kain-kain penutup furnitur yang telah bertahun-tahun memerangkap debu, menyingkap keindahan ukiran kayu Jepara dan ubin bermotif antik yang masih terjaga keasliannya. Anton terbukti bukan sekadar penjaga gedung biasa. Ia memahami filosofi di balik setiap sudut ruangan, menjelaskan bahwa kakek Lisa membangun tempat ini sebagai perlindungan bagi nilai-nilai kejujuran yang sulit ditemukan di dunia bisnis modern. Kerja keras fisik yang menguras keringat justru memberikan Lisa kepuasan batin yang luar biasa. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia dapatkan saat hanya menjadi nyonya rumah yang pasif di kediaman lamanya.
Selama proses pengerjaan tersebut, Lisa secara tidak sengaja menemukan sebuah foto lama yang terselip di balik bingkai cermin besar di lorong utama. Foto itu menunjukkan kakeknya sedang berjabat tangan dengan ayah Anton, mengonfirmasi bahwa hubungan kedua keluarga ini telah terjalin sangat erat sebagai mitra yang saling menghormati. Anton mengungkapkan bahwa ayahnya dulu adalah orang kepercayaan kakek Lisa yang sempat tersisih karena intrik licik dari orang-orang serakah di masa lalu, sebuah pola yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan Putra saat ini. Kenyataan ini menciptakan ikatan kepercayaan yang lebih dalam antara Lisa dan Anton, membuat mereka bukan lagi sekedar rekan kerja, melainkan dua jiwa yang memiliki misi serupa untuk memulihkan keadilan yang sempat terenggut. Dinamika antara mereka mulai berkembang menjadi sinergi yang luar biasa, di mana Lisa menuangkan seluruh kemampuan desainnya untuk memberikan sentuhan modern tanpa menghilangkan karakter historis penginapan tersebut. Setiap keputusan besar, mulai dari pemilihan warna cat hingga penataan taman di area belakang, mereka diskusikan dengan rasa saling menghargai yang sangat kental. Di tengah kesibukan yang padat, Lisa mulai merasakan kembali denyut kehidupan yang sesungguhnya, menyadari bahwa takdir tidak hanya memberikan properti fisik, tetapi juga seorang pendamping yang mampu melihat potensi dirinya yang sebenarnya. Potensi diri yang sebenarnya telah bermetamorfosis menjadi karya nyata ketika penginapan yang diberi nama Gria Pusaka itu akhirnya dibuka untuk umum. Dalam waktu singkat, sentuhan tangan Lisa yang memadukan estetika klasik dengan kenyamanan modern menjadi perbincangan hangat di kalangan pelancong yang mencari ketenangan. Akun media sosial penginapan tersebut kebanjiran pengikut, dan setiap kamar selalu dipesan habis berbulan-bulan sebelumnya berkat ulasan positif dari para tamu yang terkesan akan keanggunannya. Namun, kesuksesan yang melambung tinggi ini membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Berita tentang bangkitnya Lisa dari keterpurukan akhirnya sampai ke telinga orang-orang dari masa lalunya, yang kini sedang berada di titik nadir. Di sudut kota yang berbeda, Putra sedang terduduk lesu di kantornya yang kini terasa sempit, karena sebagian besar asetnya telah disita untuk menutupi hutang proyek yang gagal total. Rini yang dulu ia puja sebagai pembawa keberuntungan, kini justru menjadi sumber masalah karena terus menuntut gaya hidup mewah di tengah perusahaan yang sedang diambang kebangkrutan. Saat melihat wajah Lisa terpampang di layar televisi sebagai sosok pengusaha wanita yang inspiratif, rasa iri dan penyesalan mulai merayapi hati Putra secara perlahan. Tanpa rasa malu, ia mulai menyusun rencana untuk memanfaatkan kembali hubungan lama mereka, berharap Lisa masih memiliki sisa-sisa kelembutan hati yang bisa ia manipulasi demi menyelamatkan posisinya yang terancam. Keberadaan Putra yang mulai kembali membayang-bayangi hidupnya menciptakan kegelisahan baru di benak Lisa, terutama saat ia mulai menerima karangan bunga tanpa nama di lobi penginapan. Anton yang menyadari perubahan raut wajah Lisa memberikan perlindungan tanpa banyak bicara, memastikan bahwa tidak ada orang asing yang bisa mengganggu kenyamanan pemilik Gria Pusaka tersebut. Lisa kini berada di persimpangan jalan antara rasa trauma masa lalu dan masa depan gemilang yang sedang ia bangun dengan susah payah. Ia menyadari bahwa ujian sesungguhnya bukan lagi tentang membangun gedung, melainkan tentang keberanian untuk menutup pintu hati sepenuhnya bagi pria yang pernah menghancurkannya. Tepat saat pria itu mulai datang membawa janji-janji palsu. Janji-janji palsu itu akhirnya menampakkan wujudnya saat sebuah mobil sedan hitam yang tampak kusam berhenti di depan gerbang Gria Pusaka pada suatu sore yang mendung. Putra keluar dari kendaraan tersebut dengan penampilan yang jauh berbeda. Jasnya tampak kusut dan binar kesombongan di matanya telah padam, digantikan oleh raut wajah memelas yang dibuat-buat agar terlihat menderita. Ia melangkah ragu melewati taman yang kini tertata rapi, tempat Lisa sedang berbincang dengan beberapa tamu tentang sejarah bangunan tersebut. Kehadiran Putra seketika menciptakan udara dingin yang menyesakan, membuat Lisa menghentikan kalimatnya dan berdiri mematung dengan jemari yang mengepal erat di sisi tubuhnya. "Lisa, aku tidak menyangka tempat ini bisa menjadi sehebat ini di tanganmu," ucap Putra dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba membuka percakapan dengan nada penuh kekaguman yang terdengar sangat dipaksakan. Ia mulai menceritakan betapa malang nasibnya sejak Lisa pergi, mengklaim bahwa Rini telah mengkhianatinya dengan membawa lari sisa modal perusahaan, dan kini ia tidak memiliki siapapun untuk bersandar. Putra memohon agar Lisa mau memaafkannya,
bahkan tanpa malu menawarkan diri untuk membantu mengelola keuangan Gria Pusaka dengan dalih pengalaman bisnisnya yang luas. Ia bersimpuh di hadapan Lisa, berharap kerumunan tamu yang menonton akan membuat Lisa merasa sungkan dan akhirnya luluh untuk menerimanya kembali ke dalam hidupnya. Namun Lisa tidak lagi sama dengan wanita yang dulu pernah diusir dalam kehujanan. Ia hanya menatap Putra dengan tatapan kosong seolah melihat orang asing yang sedang tersesat. Sebelum ia sempat berucap, Anton muncul dari balik pintu lobi dan berdiri tegap di samping Lisa, memberikan kehadiran yang protektif tanpa perlu mengeluarkan satu kata pun. Lisa menghirup nafas dalam, merasakan kekuatan yang mengalir dari setiap jengkal tanah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Lalu dengan suara tenang namun menggelegar, ia meminta Putra untuk segera meninggalkan area pribadinya. Penolakan itu bukan didasari oleh dendam, melainkan oleh kesadaran bahwa takdir telah memberikan segalanya yang ia mau, justru setelah ia berani melepaskan beban yang bernama Putra. Melepaskan beban bernama Putra ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena pria itu tidak akan membiarkan mangsanya pergi begitu saja saat ia sendiri sedang tenggelam dalam kesulitan. Rasa malu akibat penolakan di depan umum justru membangkitkan sisi gelap Putra yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesantunan bisnisnya. Hanya dalam hitungan hari setelah pengusiran itu, sebuah surat panggilan dari pengadilan tiba di meja lobi Gria Pusaka, mengejutkan Lisa yang sedang merapikan pembukuan bulanannya. Putra, dengan bantuan pengacara yang masih tersisa, mencoba menggugat kepemilikan penginapan tersebut dengan argumen bahwa aset kakek Lisa seharusnya dianggap sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, Rini kembali muncul di sisi Putra bukan sebagai kekasih yang setia, melainkan sebagai saksi kunci yang telah dipersiapkan untuk memberikan keterangan palsu di persidangan. Mereka berdua, yang sebelumnya saling menyalahkan atas kebangkrutan perusahaan, kini bersatu kembali demi satu tujuan, merampas hasil kerja keras Lisa untuk menutupi hutang-hutang mereka yang menumpuk. Lisa merasa dunianya kembali berguncang, karena ia tahu bahwa celah hukum bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang licik yang tidak memiliki nurani seperti mereka. Ia menyadari bahwa keberhasilan Gria Pusaka kini terancam, bukan oleh kekurangan modal, melainkan oleh serangan fitnah yang direncanakan dengan sangat rapi dari balik meja hijau. Di tengah kegelapan yang kembali membayangi, Anton tetap menjadi satu-satunya orang yang berdiri paling depan untuk memastikan Lisa tidak berjuang sendirian. Anton segera menghubungi jaringan relasi lamanya untuk mencari pembelaan hukum terbaik. Sementara Lisa dipaksa untuk tetap tegar mengelola operasional penginapan di bawah tekanan mental yang luar biasa. Ia menyadari bahwa kemenangannya belum benar-benar tuntas selama parasit dari masa lalunya masih mencoba menghisap kehidupan baru yang ia bangun. Dengan tekad yang lebih baja dari sebelumnya, Lisa mulai mengumpulkan kembali sisa-sisa dokumen lama pemberian kakeknya, mencari satu bukti pamungkas yang bisa membungkam kebohongan Putra dan Rini untuk selamanya, sebelum takdir benar-benar memberikan keputusan akhirnya. Keputusan akhir takdir seolah sedang diuji, saat Lisa harus berhadapan langsung dengan Rini yang mendatangi Gria Pusaka secara tiba-tiba pada suatu sore yang sunyi. Tanpa rasa canggung, Rini melangkah masuk ke ruang kantor Lisa dengan gaya bicara yang penuh kepalsuan, seolah mereka adalah kawan lama yang sedang berbincang santai. Ia menawarkan sebuah kesepakatan gelap. Rini bersedia menarik kesaksiannya dan menyerahkan bukti kecurangan finansial Putra, asalkan Lisa memberikan sebagian saham penginapan tersebut kepadanya. Rini dengan licik menyatakan bahwa kerjasama ini akan menguntungkan mereka berdua untuk menyingkirkan Putra secara permanen, sekaligus mengamankan masa depan finansialnya yang kini sedang goyah. Lisa mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Rini dengan rasa dingin yang merayap di punggungnya, menyadari betapa rendahnya moral wanita di hadapannya ini. Baginya, penawaran itu bukan sekedar negosiasi kotor, melainkan sebuah penghinaan terhadap integritas yang selama ini ia jaga dengan susah payah bersama Anton. Lisa tidak tergiur sedikit pun untuk menggunakan cara-cara curang, meskipun itu bisa mempercepat kemenangannya dalam persidangan yang melelahkan. Ia menatap tajam ke arah Rini, memberikan jawaban tegas bahwa ia tidak akan pernah membangun pondasi kebahagiaannya di atas puing-puing pengkhianatan baru yang ditawarkan oleh musuh lamanya. Penolakan Lisa yang tanpa ragu membuat wajah Rini memerah karena amarah yang tertahan, mengubah nada bicaranya menjadi penuh ancaman sebelum ia melangkah pergi dengan langkah kasar.
Namun, keberanian Lisa untuk menolak jalur pintas tersebut justru mendatangkan bantuan tak terduga dari seorang tamu senior yang selama ini menginap di sana. Tamu tersebut ternyata adalah seorang mantan hakim agung yang sangat menghormati mendiang kakek Lisa dan telah mengamati integritas Lisa selama berada di Gria Pusaka. Beliau menawarkan bimbingan hukum yang sah untuk menghadapi gugatan Putra, memberikan harapan baru bahwa kebenaran akan menang, tanpa harus mengotori tangan dengan kesepakatan di bawah meja. Kesepakatan di bawah meja yang ditawarkan Rini menjadi titik balik bagi Lisa untuk bertarung secara terhormat di ruang sidang yang dingin dan penuh tekanan. Hari penentuan itu akhirnya tiba, di mana semua pihak berkumpul di hadapan majelis hakim untuk menentukan nasib kepemilikan Gria Pusaka. Putra hadir dengan kepercayaan diri yang meluap, didampingi pengacara yang terus-menerus memutarbalikkan fakta tentang asal-usul modal pembangunan penginapan tersebut. Namun suasana seketika berubah mencekam ketika Anton melangkah masuk sebagai saksi kunci, membawa sebuah rekaman percakapan digital dan dokumen asli yang selama ini tersimpan di brankas tersembunyi milik mendiang kakek Lisa. Bukti yang diajukan Anton mengungkap sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan bagi seluruh hadirin di ruang sidang. Ternyata, kakek Lisa telah menyisipkan sebuah klausul perlindungan mutlak dalam akta warisan yang menyatakan bahwa aset tersebut tidak akan pernah bisa menjadi harta bersama dan hanya bisa dikelola oleh keturunan langsungnya yang memiliki integritas moral. Lebih jauh lagi, Anton menunjukkan bukti aliran dana gelap dari perusahaan lama mereka yang dilakukan oleh Putra dan Rini, yang membuktikan bahwa mereka justru telah melakukan pencucian uang melalui nama Lisa tanpa izin. Wajah Putra seketika berubah pucat pasi, sementara Rini mulai menunjukkan kepanikan saat menyadari bahwa rencana mereka untuk merampas kekayaan Lisa justru berbalik menjadi bukti kejahatan finansial mereka sendiri. Hakim mengetukkan palunya dengan tegas, menyatakan bahwa gugatan Putra ditolak sepenuhnya dan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan manipulasi dokumen yang dilakukan pasangan tersebut. Lisa mengembuskan napas lega yang sangat panjang, merasakan beban yang selama ini menghimpit pundaknya luruh seketika di ruang sidang itu. Kemenangan hukum ini bukan sekedar tentang mempertahankan bangunan tua, melainkan tentang pengakuan resmi atas martabatnya yang sempat dihancurkan secara paksa. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan didampingi Anton, Lisa melihat langit yang kini tampak jauh lebih cerah, menyadari bahwa badai besar itu akhirnya telah berlalu, dan kini saatnya bagi dia untuk benar-benar menikmati setiap detik kehidupan yang ia perjuangkan. Setiap detik kehidupan yang ia perjuangkan kini terasa begitu manis saat Lisa kembali ke Gria Pusaka sebagai pemilik sah yang tak lagi bisa diganggu-gugat. Kemenangan di pengadilan bukan hanya memberinya ketenangan hukum, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi bisnis yang lebih luas tanpa bayang-bayang ketakutan. Sementara itu, kabar mengenai kejatuhan Putra dan Rini menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Mereka berdua kini harus menghadapi penyelidikan kepolisian terkait dugaan penipuan dokumen dan manipulasi dana perusahaan. Kehancuran yang dulu mereka siapkan untuk Lisa kini berbalik menjadi lubang gelap yang menelan mereka sendiri, meninggalkan keduanya dalam jeratan hutang dan nama baik yang telah terkikis habis. Di tengah kedamaian yang baru ditemukan, Lisa memilih untuk tidak menyimpan dendam, melainkan memfokuskan seluruh energinya untuk menyempurnakan setiap layanan di penginapannya. Gria Pusaka kini bukan sekedar tempat menginap, melainkan sebuah destinasi yang menawarkan pengalaman spiritual dan ketenangan bagi mereka yang sedang mencari arah hidup. Lisa mulai rutin mengadakan kelas desain interior gratis bagi para wanita yang sedang mengalami kegagalan rumah tangga, berbagi kekuatan melalui kreativitas yang pernah menyelamatkan jiwanya. Ia menyadari bahwa pengalaman pahitnya adalah sebuah guru yang mahal, dan kini ia merasa bertanggung jawab untuk menjadi lentera bagi orang lain yang sedang terjebak dalam kegelapan yang serupa. Anton tetap setia berada di sampingnya, bukan lagi sebagai pengawas bangunan, melainkan sebagai partner diskusi yang sangat ia hargai. Kedekatan mereka yang terjalin secara alami tanpa paksaan menciptakan harmoni yang indah dalam operasional harian penginapan. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda belakang sambil menatap bintang-bintang, Lisa baru benar-benar memahami bahwa takdir tidak pernah berniat menghancurkannya. Semua kehilangan yang ia alami di masa lalu hanyalah sebuah proses pembersihan agar ia memiliki ruang yang cukup untuk menerima keberlimpahan yang kini melimpah ruah di hadapannya, membuktikan bahwa kesabaran yang berpadu dengan kerja keras akan selalu menemukan muaranya sendiri.
Muara kesabaran itu membawa kabar yang melampaui ekspektasi Lisa ketika sebuah surat elektronik dari Organisasi Pariwisata Dunia tiba di meja kerjanya. Gria Pusaka secara resmi dinominasikan sebagai Resor Warisan Budaya Terbaik, sebuah pengakuan internasional yang menempatkan bisnis kecilnya di peta global. Kabar ini disambut dengan perayaan sederhana namun penuh kehangatan oleh seluruh staf, yang kini telah dianggap Lisa sebagai keluarga barunya. Namun, di balik euforia kesuksesan tersebut, ada getaran lain di hati Lisa yang menuntut perhatian lebih. Hubungan kerjanya dengan Anton telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah koneksi jiwa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anton, dengan segala kerendahan hatinya, tetap bersikap tenang meski kesuksesan yang mereka bangun bersama mulai mendapatkan sorotan lampu kamera. Baginya, melihat Lisa kembali tersenyum dengan binar mata yang penuh rasa percaya diri adalah pencapaian terbesar yang pernah ia rasakan sepanjang kariernya sebagai arsitek. Suatu sore, di bawah rimbunnya pohon kenari tempat mereka pertama kali bertemu, Anton menunjukkan sebuah rancangan baru, bukan sebuah gedung komersial, melainkan sebuah paviliun mungil yang didesain khusus sebagai tempat peristirahatan pribadi Lisa. Ia menyampaikan bahwa misinya untuk menjaga wasiat kakek Lisa telah selesai, dan kini ia ingin bertanya apakah Lisa bersedia membangun masa depan baru bersamanya, bukan sebagai rekan kerja, melainkan sebagai pasangan hidup yang setara. Lisa terdiam sejenak, membiarkan angin sepoi-sepoi memainkan ujung rambutnya sambil meresapi setiap kata yang diucapkan Anton. Trauma masa lalu dengan Putra sempat membuatnya ragu untuk kembali membuka hati, namun ketulusan yang Anton tunjukkan selama ini adalah bukti nyata yang tidak bisa ia abaikan. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah mengekang atau memudarkan jati diri seseorang, melainkan akan mendukungnya untuk tumbuh lebih besar lagi. Dengan senyuman yang merekah tulus, Lisa menggenggam tangan Anton, menerima tawaran tersebut sebagai babak penutup dari pencariannya akan kebahagiaan yang hakiki, sekaligus memulai lembaran baru yang penuh dengan kepastian. Kepastian akan masa depan yang lebih cerah itu akhirnya terwujud secara megah dalam malam penganugerahan penghargaan pariwisata internasional yang digelar di Bali. Lisa berdiri di atas panggung utama, mengenakan kebaya sutra modern yang ia desain sendiri, memancarkan aura seorang wanita yang telah berhasil menaklukkan badai kehidupan dengan keanggunan. Saat namanya dipanggil sebagai pemenang kategori utama, tepuk tangan meriah dari para delegasi berbagai negara seolah menjadi simfoni penutup bagi masa lalunya yang penuh luka. Di atas podium tersebut, Lisa tidak lagi berbicara tentang penderitaan akibat pengkhianatan Putra, melainkan tentang kekuatan untuk bangkit dan pentingnya menjaga integritas di atas segalanya. Kejutan malam itu tidak berhenti pada sebuah trofi emas, karena saat Lisa mengakhiri pidatonya, ia mengundang Anton untuk naik ke atas panggung. Di hadapan ribuan pasang mata dan sorotan lampu kamera, mereka mengumumkan kemitraan abadi yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan Gria Pusaka, tetapi juga komitmen untuk melangkah bersama dalam ikatan pernikahan yang sah. Momen tersebut menjadi simbol dari judul takdirnya, bahwa setelah kehilangan suami yang tidak menghargainya, alam semesta justru menggantinya dengan sosok pria yang menjadi pilar kekuatannya. Tepuk tangan kembali membahana, kali ini terasa lebih hangat dan tulus, merayakan kemenangan cinta yang dibangun di atas kejujuran dan rasa saling menghormati. Setelah acara usai, Lisa dan Anton berjalan menyusuri bibir pantai dengan langkah yang ringan, meninggalkan hiruk-pikuk perayaan di belakang mereka. Lisa menatap ke arah samudra luas, menyadari bahwa ia kini memiliki semua yang ia inginkan, kebebasan finansial, pengakuan atas karya seninya, dan pendamping hidup yang memandangnya sebagai manusia seutuhnya. Ia merasa sangat utuh, menyadari bahwa setiap tetes air mata di masa lalu adalah harga yang pantas untuk kedamaian yang ia rasakan saat ini. Takdir benar-benar telah menepati janjinya, memberikan Lisa segalanya melalui jalan yang tak pernah ia duga sebelumnya, namun berakhir pada kebahagiaan yang sangat nyata. Kebahagiaan yang sangat nyata itu kini mengalir dalam rutinitas baru yang jauh dari hiruk-pikuk drama yang pernah menguras energinya. Kekembalinya dari Bali, Lisa sering menghabiskan waktu sorenya di Taman Gria Pusaka, duduk di kursi kayu favoritnya sambil melihat bagaimana tempat itu telah bertransformasi menjadi oasa bagi banyak orang. Ia sering merenung, memandang hamparan bunga yang mekar dengan subur, menyadari bahwa setiap kelopak yang tumbuh indah itu berakar dari tanah yang dulunya gersang dan terabaikan.
Masa lalu yang pahit bersama Putra kini hanya tampak seperti sebuah bab lama dalam buku yang sudah ia selesaikan. Ia tidak lagi merasakan perih saat mengingatnya, melainkan rasa syukur karena bab itulah yang memaksanya untuk menuliskan cerita yang jauh lebih luar biasa. Suatu hari, Lisa menerima kabar dari pengacaranya bahwa Putra telah kehilangan segalanya dan kini hidup dalam pengasingan sosial yang sepi setelah semua kasus hukumnya selesai. Rini pun dikabarkan telah pergi entah kemana, meninggalkan sisa-sisa kehancuran dari ambisi butanya yang tidak pernah mendatangkan kepuasan. Mendengar hal itu, Lisa tidak merasakan kepuasan jahat atau keinginan untuk mengejek. Ia hanya menarik napas panjang dan melepaskannya ke udara, merasa benar-benar bebas dari sisa-sisa ikatan emosional yang pernah menjeratnya. Baginya, hukuman terberat bagi mereka bukanlah kemiskinan, melainkan kenyataan bahwa mereka harus hidup dengan diri mereka sendiri dan segala penyesalan yang tidak akan pernah bisa diubah. Kini, fokus Lisa sepenuhnya tertuju pada masa depan dan dampak positif yang bisa ia berikan kepada lingkungan sekitarnya. Bersama Anton, ia mulai merancang program beasiswa bagi anak-anak di sekitar penginapan agar mereka mendapatkan akses pendidikan seni dan arsitektur yang layak. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia miliki saat ini akan jauh lebih bermakna jika ia bisa menggunakannya untuk membuka pintu bagi orang lain yang juga sedang berjuang. Di titik ini, Lisa memahami sepenuhnya bahwa takdir tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Asalkan seseorang memiliki keberanian untuk melepaskan genggamannya pada hal-hal yang tidak lagi layak untuk dipertahankan. Keberanian untuk melepaskan genggaman pada hal-hal yang tidak lagi layak dipertahankan itu, akhirnya ia tuangkan ke dalam sebuah memoir yang ia tulis di sela-sela kesibukannya mengelola Gria Pusaka. Buku tersebut bukan berisi tentang keluhan atau upaya untuk mempermalukan pihak manapun, melainkan sebuah panduan emosional tentang cara menemukan kembali harga diri setelah dihantam oleh badai pengkhianatan. Lisa memberi judul karyanya, Lentera di Balik Reruntuhan, yang dalam waktu singkat menjadi buku terlaris, dan memberikan kekuatan baru bagi ribuan wanita yang sedang berada di titik terendah mereka. Ia selalu menekankan bahwa luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa seseorang telah selamat dari ujian hidup yang paling berat. Melalui bukunya, Lisa ingin menegaskan bahwa takdir seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Terkadang, ia harus mengambil semua kenyamanan palsu kita untuk memaksa kita melihat harta karun asli yang terkubur di dalam jiwa. Melalui bukunya, Lisa ingin menegaskan bahwa takdir seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Terkadang, ia harus mengambil semua kenyamanan palsu kita untuk memaksa kita melihat harta karun asli yang terkubur di dalam jiwa. Ia menerima ratusan surat setiap minggunya dari pembaca yang merasa hidupnya terselamatkan oleh kejujuran narasi yang ia bagikan. Lisa merasa bahwa inilah puncak dari segala pencapaiannya, bukan trofi emas atau pengakuan internasional, melainkan kemampuan untuk mengubah air matanya sendiri menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban perselingkuhan, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah berhasil mendefinisikan ulang makna kebahagiaan menurut standarnya sendiri. Di setiap pertemuan dengan para pembacanya, Anton selalu setia menemani dari balik panggung, menatap Lisa dengan rasa bangga yang tidak pernah luntur. Mereka berdua telah membuktikan bahwa kemitraan yang sehat adalah kemitraan yang saling memberdayakan, bukan yang saling meniadakan eksistensi satu sama lain. Kehidupan Lisa kini penuh dengan arti, karena setiap langkah yang ia ambil bertujuan untuk meninggalkan jejak kebaikan. Ia menyadari bahwa segala yang ia inginkan kini telah berada dalam genggamannya, dan kebahagiaan itu terasa jauh lebih kokoh karena ia sendiri yang membangun pondasinya dengan kejujuran dan ketulusan hati. Ketulusan hati yang telah menjadi pondasi hidupnya membawa Lisa kembali berdiri di balkon tertinggi Gria Pusaka, tempat ia bisa memandang seluruh cakrawala yang kini tampak begitu luas tanpa batas. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, ia melihat bayangan dirinya 7 tahun lalu, seorang wanita yang hancur, kehilangan arah, dan merasa dunianya telah berakhir saat dikhianati. Namun kini, wanita itu telah bertransformasi menjadi sosok yang utuh, yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan orang lain, melainkan pada kedamaian yang ia ciptakan sendiri.
Takdir memang telah mengambil segalanya yang ia cintai di masa lalu, namun hanya untuk memberikan ruang bagi segalanya yang ia butuhkan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Episode terakhir dari perjuangannya ini bukanlah tentang harta yang melimpah atau kemasyhuran nama, melainkan tentang sebuah pelajaran moral yang sangat dalam, bahwa pengkhianatan orang lain bukanlah penentu nilai diri kita. Lisa menyadari bahwa saat Putra pergi, ia sebenarnya tidak kehilangan cinta, melainkan kehilangan beban yang selama ini menghambat pertumbuhannya. Kini, dengan Anton di sisinya, dan sebuah warisan kebaikan yang terus mengalir bagi sesama, Lisa memahami bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita mampu memaafkan tanpa harus kembali, dan bangkit tanpa harus menjatuhkan mereka yang pernah melukai kita. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan konsisten akan selalu menemukan jalan pulang menuju kebahagiaan yang hakiki. Saat matahari perlahan tenggelam di cakrawala, Lisa tersenyum tenang sambil menggenggam erat tangan Anton, merasakan kehangatan yang nyata dan tulus. Ceritanya kini telah lengkap, dari sebuah istana pasir yang runtuh menuju sebuah kuil kedamaian yang kokoh berdiri. Pesan moral yang ia tinggalkan bagi dunia adalah bahwa setiap akhir yang menyakitkan sebenarnya hanyalah awal dari sebuah takdir yang jauh lebih besar, asalkan kita berani untuk terus melangkah. Lisa menutup matanya sejenak, menghirup udara malam yang segar, dan berbisik dalam hati penuh syukur bahwa takdir memang tidak pernah salah dalam memberikan apa yang benar-benar ia butuhkan pada waktu yang paling tepat.